Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tian Hirmawan dari Teknik Sipil D, NPM 1710322201070 dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Tujuan dalam pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Konstruksi 2 yang diampu oleh Bapak M. Afif Salim, STMT MM. Dalam pembahasan video saya kali ini akan membahas mengenai K3 konstruksi yang meliputi 4 pembahasan. Yang pertama adalah apa arti K3, indikator keselamatan kerja, manfaat penerapan K3, dan yang terakhir adalah penerapan K3. Langsung saja saya mulai pembahasan dari yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah arti K3. K3 sendiri singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi para pekerja, serta upaya pencegahan atau meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah indikator keselamatan kerja. Indikator keselamatan kerja sendiri ada 3 poin utama. Yang pertama adalah lingkungan kerja, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah alat atau mesin. Yang pertama adalah faktor lingkungan kerja. Hal ini menjadi indikator dalam penerapan K3 karena apa? Lingkungan kerja sendiri sangat menentukan keselamatan bagi para pekerja di perusahaan tersebut. Apabila lingkungan tersebut sudah menimbulkan bahaya, maka hal itu harus diidentifikasi sedini mungkin agar meminimalisir kejadian yang berakibat mengancam keselamatan para pekerja tersebut. Dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah faktor mental atau fisik, yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir adalah rasa sikap kurang minat atau perhatian terhadap bidang yang ditekuninya tersebut. Dan yang ketiga adalah faktor alat dan mesin. Hal ini karena apa? Apabila alat atau mesin tersebut mengalami trouble dan tidak segera diperbaiki, maka akan menimbulkan kurang minat atau perhatian terhadap bidang yang ditekuninya tersebut. Dan yang ketiga adalah faktor alat dan mesin. Hal ini karena apa? Apabila alat atau mesin tersebut mengalami trouble dan tidak segera diperbaiki, maka akan menimbulkan mara bahaya bagi para pekerja tersebut sendiri. Maka dari itu, faktor alat dan mesin harus perlu diperhatikan agar meminimalisir terjadinya bahaya. Selanjutnya adalah manfaat penerapan dari K3. Manfaat penerapan dari K3 terdapat 4 poin utama. Yang pertama adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan unsur operasional yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3. Yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan pentingnya K3. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya adalah mengenai penerapan K3 sendiri. Penerapan K3 oleh suatu perusahaan adalah yang pertama, jaminan kemampuan. Jaminan kemampuan ini berpengaruh terhadap SDM atau sumber daya manusia. Karena apa? Jika SDM yang dimiliki perusahaan tersebut rendah, maka penerapan K3 juga akan rendah. Hal ini sangat meningkatkan atau membuat resiko bahaya akan menjadi lebih tinggi. Dan yang kedua adalah dukungan tindakan. Dukungan tindakan ini dimaksudkan adalah apabila terjadi suatu bahaya yang sedikit timbul, maka dari pihak pekerja akan segera komunikasi dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan agar segera diatasi dan mengurangi tingkat resiko kecelakaan. Dan yang ketiga adalah identifikasi sumber bahaya dan pengendalian resiko. Nah, dalam identifikasi sumber bahaya ini kita harus memahami apa saja yang akan kita lakukan pada pekerjaan itu. Dan apabila terjadi kerusakan pada alat-alat atau sistem yang kita pakai harus segera kita perbaiki. Jadi kita harus mengidentifikasi sedini mungkin bidang tersebut sehingga tidak terjadi resiko kecelakaan yang lebih fatal.
Dan yang keempat adalah evaluasi atau inspeksi. Nah, dalam hal ini kita harus sering melakukan evaluasi atau inspeksi untuk mengontrol atau mengetahui kondisi terakhir di lapangan, baik kondisi lingkungan, baik kondisi pekerja maupun kondisi dari alat atau mesin yang digunakan di lapangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.